Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada para jamaah Yayasan Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang bahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih masuk pada bab as-sidq, yaitu pada pertemuan yang kedua tentang kejujuran dan ketulusan ya. Kita masuk pada hadis berikutnya, an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan, yang adalah anak tertua dari Ali bin Abi Thalib. Setelah itu baru Al-Husain. Dan Al-Hasan lebih afdal daripada Al-Husain. Al-Hasan yang pernah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, inna bini hadza sayyidun. Ya, sungguhnya cucuku ini adalah pemimpin. Wa sayuslihullahu bihi baina al-fi'atayn al-'azimatayn minal muslimin, dan Allah dengan sebab dia akan mendamaikan dari dua kelompok besar. Dan itu terbukti, dan di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kemudian Al-Hasan yang menjadi khalifah. Namun dia hanya menjadi khalifah sekitar 6 bulan. Ketika itu kaum muslimin menjadi dua kelompok. Kubu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang sebelumnya adalah kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kubunya Muawiyah yang ada di negeri Syam, dan telah terjadi pertikaian di antara mereka sejak wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan kita tahu bahwasanya Al-Hasan memiliki pasukan yang banyak, pasukan dari ayahnya, dan dia mampu untuk kalau mau berperang melawan Muawiyah untuk menundukkan Muawiyah, dia mampu saja. Tetapi dia lebih mengutamakan persatuan kaum muslimin dari sekedar jabatan. Maka dia pun tanazal, kemudian dia melepaskan jabatannya, diserahkan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maka pada tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan kaum muslimin. Setelah bertikai cukup lama, akhirnya mereka bersatu padu, dan ini semakin memperkuat barisan kaum muslimin. Ini semua karena Al-Hasan yang mendahulukan ya persatuan daripada sekedar jabatan ya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kemudian juga akhirnya Al-Hasan radhiyallahu anhu dibunuh dengan diracun ya. Diracun oleh seorang yang dia tahu. Namun ketika ditanya oleh Al-Husain, saudara adiknya, siapa yang bunuhmu, maka Al-Hasan tidak mau memberitahu. Dia tidak mau memberitahu, dia lebih memilih untuk tidak terjadi kehebohan, keramaian. Itulah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bni hadza sayyidun, sungguhnya putraku adalah sayyid. Beliau, cucu Nabi ini berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya perlu sampaikan kenapa Al-Hasan. Al-Hasan lebih afdal daripada Al-Husain. Namun kita tahu orang Syiah lebih mendahulukan Al-Husain daripada Al-Hasan ya. Lebih daripada Al-Husain, Al-Hasan ya. Dari sisi ini Al-Hasan lebih afdal. Al-Hasan rela meninggalkan kekuasaan ya demi untuk persatuan. Sementara Al-Husain ditipu oleh orang-orang Irak yang menjanjikan baiat kepada Al-Husain radhiyallahu taala anhu, dan ijtihad Al-Husain ingin melakukan perbaikan, namun Allah mentakdirkan akhirnya dia dibunuh dengan kezaliman oleh orang-orang yang zalim. Intinya Al-Hasan lebih afdal. Bahkan banyak ulama Ahlus Sunnah bahwasanya Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi akan keluar di akhir zaman adalah keturunan Al-Hasan ya. Ada yang mengatakan Al-Hasan meninggalkan kepemimpinan, nanti kepemimpinan tersebut akan diambil oleh cucunya, yaitu Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah Al-Hasani ya. Adapun menurut orang-orang Syiah bahwasanya Al-Mahdi adalah Al-Husaini, keturunan dari Al-Husain. Allah taala alam bisawab, yang intinya Al-Hasan lebih afdal daripada Al-Husain. Namun orang Syiah tidak memandang Al-Hasan sebagaimana mereka mengagungkan Al-Husain.
Bahkan sebagian mereka ya jengkel dengan Al-Hasan yang telah memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Oleh karenanya di antara bantahan kelak kepada orang Syiah Imamiyah Isnai Asyariyah, mereka memandang bahwasanya seluruh imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Seluruh imam mereka adalah maksum, tidak mungkin salah. Ini sering saya sampaikan. Oleh karenanya hadis-hadis di sisi mereka bukan cuma hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadis-hadis imam. Maka buku-buku hadis mereka seperti Al-Kafi bil Kulaini, kemudian Biharul Anwar dan buku-buku hadis yang lainnya, ternyata kalau kita buka isinya adalah sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sabda-sabda para imam. Ja'far As-Shadiq, Muhammad Al-Baqir. Karena mereka memandang bahwasanya imam-imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Kalau imam mereka maksum, tidak mungkin salah, berarti perkataannya, perbuatannya adalah hujjah. Kedudukannya sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keyakinan mereka. 12 imam yang mereka yakini, di antaranya Al-Hasan dan Al-Husain, adalah maksum, tidak mungkin salah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sikap Al-Hasan yang menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah? Sementara di mata orang-orang Syiah, Muawiyah adalah kafir. Muawiyah adalah kafir. Nah, ketika Al-Hasan memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah, Hasan benar atau tidak? Kalau mereka bilang Hasan benar, radhiyallahu anhu benar, berarti Muawiyah tidak kafir dong. Muawiyah tidak kafir. Ya, karena bagaimana Hasan memberikan pemimpinan kepada orang kafir? Ya. Kalau mereka bilang Hasan salah karena berijtihad, karena Muawiyah kafir, berarti hancurlah keyakinan mereka bahwasanya para imam adalah maksum. Dan mereka ditanya dengan pertanyaan ini, mereka sulit untuk menjawab. Karena kayak buah si malakama, jawab ini salah, jawab itu salah. Kalau mereka bilang Al-Hasan maksum, benar, berarti Muawiyah benar dong, tidak kafir. Buktinya Al-Hasan memberi kepemimpinan kepada Muawiyah. Enggak mungkin Hasan memberi kepemimpinan kepada orang kafir. Kalau mereka bilang Hasan keliru, berarti imam mereka tidak maksum. Ala kulli hal, inilah waraknya Al-Hasan, ya. Bagaimana hatinya yang rindu dengan akhirat, tidak ingin dengan dunia. Siapa sih yang tidak ingin jabatan? Siapa yang tidak ingin kekuasaan? Hari ini orang berebut-rebutan, bertikai, saling maki-maki demi kejabatan, demi kekuasaan. Sementara Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu malah meninggalkan jabatan. Diberikan kepada Muawiyah demi akhirat, demi kaum muslimin, demi persatuan kaum muslimin, sehingga Nabi memuji Al-Hasan dari sisi ini. Kata Nabi, inna bni hadha sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi bainal azimataini minal mu'minin, fi'ataini al-azimataini minal mu'minin. Ini cucuku ini adalah pemimpin. Ini pemimpin yang sesungguhnya. Pemimpin yang rela meninggalkan jabatan demi kemaslahatan. Yang rela meninggalkan jabatan demi akhirat. Bukan pemimpin yang rakus dengan jabatan dengan meninggalkan agamanya. Meninggalkan agama demi untuk mendapatkan jabatan. Hasan tidak. Dia pemimpin sesungguhnya. Dan dia dan adiknya adalah pemimpin di surga. Huma sayyida syababi ahli jannah. Kata Nabi SAW, kedua orang ini, cucuku ini, Hasan dan Husain, pemimpin para pemuda di surga. Dan Hasan secara khusus dikatakan oleh Nabi adalah pemimpin karena dia, dengan sebab dia Allah mendamaikan dua kelompok besar di kaum muslimin, sehingga pada tahun tersebut dengan Amul Jamaah dikenal dengan tahun persatuan. Beliau mengatakan, kita kembali kepada hadis. Al-Hasan berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu dari kakekku tentunya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Yaribuk sebagaimana perkataan An-Nawawi rahimahullah bi fathliya wa dhammiha. Itu boleh dibaca yaribuka atau yuribuka. Ya atau yu. Da'ma yaribuka atau da'ma yuribuka. Dua-duanya boleh. Ila ma la yaribuk. Yang artinya, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukan. Fa inna as-sidqa tuma'ninah. Karena kejujuran itu adalah ketenangan, ketentraman, wal kadhiba ribah, dan dusta adalah keraguan. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasan. Dan beliau berkata ini adalah hadis yang hasan. Di awal hadis ini, yaitu Rasulullah SAW menyebutkan satu kaidah, meninggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Ya, dan ini adalah satu kaidah yang berkaitan dengan wara', ya, wara'. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nu'man bin Bashir, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ya. Faman ittaqa syubhati faqad istabra al-dini wa irdihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya perkara-perkara yang kurang jelas, yang rancu.
Ya. Tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali sedikit. Kebanyakan orang tidak tahu hakikat perkara ini, haram atau halal. Yang jelas-jelas halal orang banyak tahu, yang jelas-jelas haram juga orang banyak tahu. Ada perkara di antara keduanya yang ragu, halal atau haram. La ya'lamuhunna katsirun minas. Kebanyakan orang tidak tahu hakikatnya. Hanya sedikit yang tahu tentang hakikatnya halal atau haram. Tetapi Nabi kasih kaidah. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah mensucikan atau menjaga agamanya dan harga dirinya. Wara, inilah wara. Dan wara, apa definisi yang disebut oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Tarku ma qad yadurru fil akhirah. Ya. Ini namanya wara. Meninggalkan sesuatu yang bisa jadi memberi kemudaratan di akhirat. Jadi Ibnu Taimiyah membedakan antara zuhud dengan wara. Kalau zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Al-wara tarku ma qad yadurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang bisa beri mudarat. Baik. Definisi Ibnu Taimiyah, ya. Definisi Ibnu Taimiyah. Beliau mendefinisikan tentang wara dan zuhud. Ya. Bedanya kalau wara adalah zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Di akhirat. Ini namanya zuhud. Adapun wara, tarku ma qad yadurru fil akhirah. Meninggalkan perkara yang bisa jadi memberi mudarat di akhirat. Ya. Dari sini para ulama mengatakan zuhud lebih afdal daripada wara, karena zuhud derajat, bukan hanya meninggalkan yang memberi mudarat di akhirat, bahkan meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Bahkan meninggalkan tidak manfaat. Dia ingin melakukan sesuatu, dia tanya, ini ada manfaat bagi saya di akhirat atau tidak? Kalau tidak ada, saya tidak mau melakukan. Dia membeli sesuatu, dia ditanya, ini ada manfaatnya buat saya di akhirat nggak? Kalau nggak, dia nggak jadi beli. Dia ingin bersafar ke suatu tempat, dia tanya, saya bermanfaat nggak safar saya ini bagi akhirat saya? Kalau tidak bermanfaat, dia tinggalkan. Itu namanya zuhud. Kalau wara, di bawahnya, wara itu dia tanya, ini mudarat nggak di akhirat? Kalau mudarat, dia tidak mau lakukan. Kalau tidak mudarat, dia lakukan. Ya. Meskipun tidak bermanfaat di akhirat. Oleh karenanya dari definisi ini zuhud lebih tinggi dari wara. Orang yang terbaik adalah menggabungkan keduanya. Dia zuhud dan dia pun wara. Ya. Baik, inilah kaidah di antara dalilnya di antaranya adalah hadis ini. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Kalau kita ragu ini, jangan-jangan haram, jangan-jangan ini, jangan ini, berarti kita khawatir bisa jadi memberi mudarat bagi kita di akhirat. Wara mengharuskan kita meninggalkan. Kalau kita ingin wara, meskipun kalau kita lakukan mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau wara, tadi tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Baik makanan, baik pekerjaan, baik perbuatan, baik apapun yang dilakukan. Kalau ini kira-kira bisa menimbulkan mudarat bagi saya di akhirat, saya tinggalkan. Itulah wara. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Oleh karena Rasulullah SAW berkata, "Inni la anqalibu ila ahli." Aku pulang ke rumah, kata Nabi SAW. Fawajadtu tamra saqitatan ala
firashi, aku dapati ada sebutir kurma jatuh di tempat tidurku. Fa arfa'uha liakulaha. Lalu aku angkat, dan Rasulullah adalah orang yang artinya tidak buang-buang makan. Ada makanan, Rasulullah ajarkan makanan jatuh dibersihkan, kalau bisa dimakan dimakan. Ini beliau lihat ada kurma jatuh di tempat itu, beliau ambil, beliau angkat, beliau mau makan. Tapi beliau khawatir jangan-jangan ini kurma sedekah. Ya, kurma sedekah. Dan Rasulullah SAW diharamkan untuk makan sedekah. Akhirnya Rasulullah SAW ya, tidak jadi makan. Namanya wara. Oleh karenanya dalam kehidupan ini kita berusaha meninggalkan segala yang meragukan kepada yang tidak ragu. Udah, yang kita ragukan tinggalkan, hidup tenang, hidup tentram. Tapi kalau kita yang ragu kita tembus, kita lakukan, ini membuat kita gelisah. Jadi ini kaidah tentang wara. Ya, sama seperti hadis Nu'man bin Bashir, faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li irdihi wa dinihi. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia telah menyelamatkan harga dirinya dan menyelamatkan agamanya. Demikian juga misalnya ada satu muamalah, kemudian kita ragu ini haram atau tidak, udah kita tinggalkan. Yang halal masih banyak. Masih banyak. Itulah namanya wara. Sedangkan Nabi bersabda, fa inna sidqa tuma'ninah. Sungguhnya kejujuran itu ketentraman. Ini menjadi perhatian kita dalam hadis ini karena Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab as-sidq, bab kejujuran. Fa inna sidqa tuma'ninah. Namanya kejujuran itu adalah ketenangan, kemudian wal kadhiba riba, dan namanya dusta itu adalah keraguan. Dan demikian orang yang jujur, dia tenang, saya jujur. Dan dia tidak perlu apa yang terjadi setelahnya, dia tahu itu yang terbaik yang Allah takdirkan bagi yang terbaik. Kenapa dia jujur? Dia berangkat dari kejujuran. Meskipun orang mencelanya, meskipun orang menghinanya, dia tahu ini yang terbaik. Dan dia tenang. Mau orang mau ngapa, saya jujur kok. Saya jujur. Dia sendiri tentram, dan dia akan dapat ketentraman di akhirat terlebih lagi. Di dunia dapat ketentraman, apalagi ketentraman di akhirat. Sebaliknya orang yang dusta, dia ragu, ya, gelisah. Riba itu bisa jadi artinya ragu, bisa jadi gelisah. Dia sendiri gelisah. Yang pertama gelisah dia. Yang kedua orang gelisah dengan dia, orang ragu tentang dirinya. Kenapa? Namanya orang dusta itu tidak pelong berbicara, tidak lurus, bengkok-bengkok, salah ngomong, salah ucap. Ini tidak semua orang pandai berdusta. Tidak semua orang pandai. Sebagian orang ahli dusta ada, dia menutup dusta dengan dusta berikutnya. Dia sudah menyiapkan 20 dusta, sehingga dusta pertama ditutup dengan dusta kedua, dusta ketiga sampai dusta ke-20. Namun tidak semua orang seperti itu. Ada yang pandai berdusta pada dusta pertama, kedua, ketiga, keempat ketahuan. Karena namanya dusta ditutup dengan dusta yang berikutnya, ditutup lagi dusta yang berikutnya. Dia tidak mudah merangkai suatu cerita, buat skenario cerita untuk menutupi kedustaannya. Dan itu menimbulkan keraguan. Makanya orang kalau sudah dusta, terkadang dia ingin menghilangkan kecurigaan. Jadi riba ini mulai kita artikan kecurigaan, ya. Dusta itu kecurigaan. Bisa diartikan riba, bisa diartikan keraguan, bisa diartikan kecurigaan. Riba itu kecurigaan, membuat orang curiga. Sehingga banyak orang yang dusta ketika dia ketika dia berdusta, untuk menepis kecurigaan orang kepada dia, sering dia bersumpah, demi Allah, supaya orang, kalau orang jujur tidak perlu, dia santai aja, dia sumpah sesekali. Kalau memang ada perkara yang perlu disumpahi, maka dia sumpah. Kalau enggak, dia santai aja, dia tenang, ucapannya tenang, bicaranya lurus, tidak ketakutan, tidak menimbulkan kecurigaan. Orang dusta seperti itu. Makanya Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasul, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kata Allah, "Idza ja'akal munafiqun," jika datang kepada engkau orang munafik, orang munafikin. Ya, yashhadu mereka bersaksi bahwasanya engkau adalah seorang rasul. Ya. Mereka bersumpah, kami bersaksi engkau adalah seorang rasul. Buat apa mengucapkan demikian? Ya. Karena mereka dusta, sehingga mereka ingin menghilangkan kecurigaan, ya. Seperti ketika kakak-kakak Nabi Yusuf menyatakan Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, ya. Kemudian mereka pura-pura nangis, mereka bersandiwara pulang kemalaman. Kemudian mereka datang kepada Nabi Yakub, ayah mereka. Kemudian mereka berkata, Yusuf telah dimakan oleh serigala. Kemudian mereka berkata, "Ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Namun ayahanda kau tidak akan membenarkan kami meskipun kami sudah jujur, ya. Jadi mereka sini ngomong begitu karena mereka
tahu mereka dicurigai, sehingga mereka mengucapkan kata-kata supaya tidak dicurigai. Makanya ada pepatah berkata, kada al-murid an yakula khuduni, atau kada sarik an yakula khuduni. Hampir-hampir pencuri mengatakan, tangkap aku. Kenapa? Saking dia selalu membela dirinya, sehingga malah menimbulkan kecurigaan. Seperti orang munafik tadi datang. Orang munafik datang, ya, mengatakan, nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi engkau adalah seorang Rasul. Buat apa bersaksi? Sahabat juga banyak, tidak gitu-gitu amat. Tidaklah mereka melakukan hal begini-begini kecuali karena untuk menghilangkan kecurigaan, justru malah menimbulkan kecurigaan. Dia dengan orang yang jujur tenang. Dia santai, apapun yang terjadi dihadapi. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Si orang yang dusta, lihat, enggak jelas, orang curiga sama dia dan macam-macam. Jadi tinggalkan yang ribut yang membuat kau ragu, ya, kepada yang tidak membuat kau ragu. Ya, di antaranya tinggalkan kedustaan menuju kepada yang kejujuran. Karena kejujuran adalah fa inna sidqa tuma'ninah. Kejujuran adalah tuma'ninah, ketenangan, wal kadhiba ribah, dan dusta itu adalah keraguan atau kecurigaan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Jadi orang dusta itu dia bikin gelisah di dirinya, membuat orang curiga sama dia. Orang jujur tenang. Hadis berikutnya an Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang namanya Sakhar bin Harb, semoga Allah meridainya, fi hadithihi tawil fi qissati Herakl. Ketika hadisnya yang panjang dalam Sahih Bukhari tentang kisah pertemuan Abu Sufyan dengan Heraklius, dengan Herakl, Azimur Rum. Kemudian ketika pertemuan tersebut, Heraklius memanggil Abu Sufyan dan bertanya-tanya kepada Abu Sufyan tentang nabi baru yang dia dengar sudah muncul. Karena Heraklius punya ilmu tentang Taurat dan Injil. Dia seorang Nasrani dan dia adalah orang yang alim dalam agama Nasrani. Sehingga dia mendengar, sudah tahu akan ada muncul seorang nabi. Cuma dia heran kenapa nabi tersebut munculnya di Jaziratul Arab, di Hijaz. Mereka menyangka, orang ahlul kitab menyangka nabi terakhir akan berasal dari Bani Israel juga, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana Isa, sebagaimana Zakaria, Yahya dan seterusnya, semuanya dari Bani Israel, Musa. Tetapi ternyata mereka salah sangka, ternyata nabi terakhir dari Arab. Hanya saja Heraklius tahu bahwasanya nabi tersebut akan datang dari suatu kaum yang mereka disunat. Dan mereka menyangka hanya Bani Israel yang disunat. Ternyata orang-orang Quraisy juga disunat. Karena orang Quraisy adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Sehingga syariat sunat itu bukannya terdapat pada Bani Israel, ya, tetapi juga terdapat pada orang-orang Arab, ya. Sehingga Heraklius tahu nabi terakhir itu sifatnya dari kaum yang disunat. Namun dia tidak menyangka ternyata ada kaum selain dari Bani Israel yang sunat, yaitu kaum Quraisy. Akhirnya dia bertanya-tanya kepada Abu Sufyan tentang, diinterogasi Abu Sufyan. Di antaranya pertanyaan tentang ciri-ciri nabi tersebut, di antaranya madza ya'murukum? Famadza ya'murukum? Apa yang nabi tersebut perintahkan kepada kalian? Ini pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan. Qala Abu Sufyan menjawab, qultu yaqul, ya. Sebelum saya lanjutkan, Abu Sufyan ini bapaknya Muawiyah. Abu Sufyan, beliau adalah dahulunya gembong kaum musyrikin. Setelah Abu Jahal tewas, beliau yang jadi gembong kaum musyrikin. Beliau pengganti Abu Jahal. Makanya Abu Jahal adalah pemimpin dalam perang Badar, pemimpin kaum musyrikin, kaum Quraisy, dan dia tewas dalam perang Badar, Abu Jahal. Setelah itu perang Uhud, jagoannya, pemimpinnya adalah Abu Sufyan. Demikian juga perang Khandaq, pemimpinnya adalah Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia masuk Islam belakangan. Setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, Abu Sufyan ini ditanya oleh Heraklius ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Itu tahun ke-6 sampai tahun ke-7 sampai tahun ke-8. Dari tahun 6, 7, 8, hampir kurang lebih 2 tahun. Setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Di masa perjanjian Hudaybiyah tersebut, ya, Al-Hudnah atau Al-Ahad, masa perjanjian Hudaybiyah, Abu Sufyan biasa berdagang di negeri Syam. Akhirnya dia dipanggil oleh Heraklius, kemudian ditanya-tanya tentang Nabi SAW. Kemudian akhirnya dia masuk Islam. Setelah perjanjian Hudaybiyah, sebelum Fatu Makkah, dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, setelah Fatu Makkah, maka semakin bagus keislamannya. Ya, kemudian sampai akhirnya dia ikut perang dalam perang Ghazwatul Taif. Rasulullah SAW perang Taif ketika itu.
Ya, setelah Fatu Makkah, ada perang Hunain, ada perang Taif. Di perang Taif, dia kehilangan salah satu pandangannya, matanya tercungkil satu dalam peperangan. Dia berjihad. Kemudian setelah itu dia berjihad lagi dalam perang Yarmuk. Dalam perang Yarmuk ya. Kemudian kehilangan mata yang kedua. Dan di dalam perang Yarmuk disebutkan bagaimana dia memotivasi orang untuk berjihad. Jadi dia masuk Islam dan Islamnya bagus ya. Umar bin Khattab menghargai Abu Sufyan. Jadi dia adalah pemimpin orang Quraisy, petinggi Bani Umayyah. Petinggi Bani Umayyah, dan dia wafat di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ada yang mengatakan disalatkan oleh Muawiyah putranya, ada yang mengatakan disalatkan oleh Utsman bin Affan. Intinya demikianlah seorang terkadang kafir, pemimpin gembong kekufuran, kemudian di penghujung hayatnya menjadi seorang muslim, bahkan membela Islam. Bahkan membela Islam ya. Dan banyak orang-orang seperti ini, seperti Khalid bin Walid ya, yang dulu yang membunuh kaum muslimin, menyebabkan kaum muslimin terbunuh 70 orang dalam perang Uhud ya. Di antara yang terbunuh adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadi jagoan, bahkan diberi gelar dengan Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang pernah jadi nabi kemudian sadar ya. Seperti Tulaihah Al-Asadi ya. Ya, Tulaihah Al-Asadi yang tadinya jadi mengaku sebagai nabi, bahkan dia membunuh sebagian sahabat, di antaranya Uqasyah bin Mihsan dia bunuh. Kemudian dia kabur, dia dikejar oleh Uqasyah dengan dua sahabat, Uqasyah dengan satunya saya lupa namanya. Kemudian dia lawan, keduanya meninggal, kemudian dia kabur. Ketika itu di pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika di masa pemerintahan Umar, dia sadar, dia masuk Islam, kembali lagi ketemu dengan Umar. Maka Umar bilang, gara-gara engkau Uqasyah meninggal dunia, kata dia, mulia bagi dia meninggal di tanganku ketika itu, karena dia mati syahid. Aku masih kafir dan dia meninggal di tanganku, dia mati syahid. Akhirnya dia masuk Islam, Islamnya bagus, dan dia meninggal dalam medan pertempuran. Subhanallah. Ya. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ajab Allah atau dhahik Allah min rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa dengan dua orang, yang satu membunuh yang lainnya tapi dua-duanya masuk surga. Satu membunuhnya tapi bisa yang membunuh dan terbunuh masuk surga. Kok bisa demikian? Tadinya satu kafir, satunya muslim. Kemudian yang muslim dibunuh oleh sang kafir sehingga sang muslim mati syahid. Kemudian yang kafir masuk Islam. Kemudian dia meninggal dan dia masuk surga. Ya, kedua-duanya masuk surga. Kalau ketemu, loh, kamu yang bunuh saya. Oh, kamu masuk surga. Ya, dia masuk Islam. Dan banyak sahabat seperti itu. Ya. Yang tadinya mereka gembong kekufuran. Seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid. Dan yang lainnya akhirnya mereka masuk Islam dan bagus Islam mereka. Bahkan di antara mereka ada yang meninggal dalam mati syahid. Kita lanjutkan. Itu Abu Sufyan. Heraklius bertanya, "Wa madza ya'murukum?" Ketika itu Abu Sufyan masih kafir. Ini dia cerita dia sebagai musuh, dia pemimpin orang-orang Quraisy. Ditanya, jadi bos gembong orang Quraisy, beliau radhiyallahu anhu masih kafir, ditanya tentang musuh bebuyutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perkataan musuh tentang musuhnya. Perkataan Abu Sufyan tentang musuhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Heraklius bertanya, apa yang diperintahkan oleh Muhammad? Yaqul faqultu, aku berkata, aku menjawab, yaqul u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Muhammad berkata, sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah. Dan Muhammad menyuruh kami untuk salat, untuk jujur, dan untuk menjaga kehormatan diri, wasilah, dan untuk menyambung silaturahmi. Ini ciri khas dakwah Nabi yang dikenal oleh musuhnya. Kalau kita perhatikan, ketika Abu Sufyan ditanya, apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Berarti Abu Sufyan sedang meringkas apa sih dakwah yang menonjol dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan berdakwahnya banyak. Tapi ada perkara yang menonjol yang selalu diulang-ulang oleh Muhammad. Daidanuhu, selalu digembar-gemborkan propagandanya Muhammad. Apa sih? Abu Sufyan ngerti, dia simpulkan ternyata dakwah Muhammad itu dua. Pertama tauhid, kedua akhlak. Perhatikan kata Abu Sufyan. Yaqul, Muhammad berkata, u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan
jangan berbuat syirik sama sekali. Watruku ma qala aba'ukum, dan tinggalkanlah tradisi nenek moyang kalian, yang tentunya yang syirik atau yang melanggar syariat. Setelah itu, ini bagian tauhid. Setelah itu, wa ya'muruna bis salat, menyuruh itu salat, was-sidq, jujur, wal afaf, dan menjaga harga diri, wasilah, menyambung silaturahmi. Inilah konsentrasi dakwah Nabi. Ya, ada tauhidnya, ada ibadahnya, salat tadi, dan ada konsentrasi tentang akhlak. Maka saya katakan seharusnya kita pun demikian. Harusnya dakwah kita konsentrasinya kepada itu, tauhid dan akhlak. Tauhid, ibadah, akhlak, ini paling penting ya. Sebagaimana dakwahnya Muhammad SAW dikenal oleh Abu Sufyan, dakwahnya itu. Lihatlah bagaimana Muhammad SAW mengatakan, "U'budullaha wahdahu wa la tusyriku bi syai'a." Tinggalkan sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Kemudian Muhammad SAW dengan tegasnya mengatakan, "Watruku ma yaqulu aba'ukum." Tinggalkanlah perkataan-perkataan nenek moyang kalian. Meninggalkan tradisi yang salah. Saya sudah sampaikan bahwa Islam datang untuk memfilter tradisi, bukan tradisi memfilter Islam. Bukan Islam datang kemudian yang cocok gak dengan tradisi kita. Kalau nggak cocok kita buang. Ini Islam Arab, kembalikan ke Arab. Yang cocok aja yang dengan kita baru kita terima. Ini nggak benar. Justru Islam datang, Islam itu ya internasional. Datang ke setiap daerah, datang ke setiap negara, datang ke setiap wilayah untuk memfilter setiap tradisi yang ada. Tradisi yang baik dipertahankan dan diperbaiki. Tradisi yang salah maka dihilangkan. Itu Islam yang benar seperti itu. Ketika Nabi SAW datang ke kaum Quraisy, Nabi mendapati sebagian tradisi yang baik. Di antaranya akhlak-akhlak orang-orang Arab yang mulia, seperti jujur, seperti keberanian, seperti dermawan. Nabi bertahankan. Nabi mengatakan, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk perbaiki akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia mereka sudah ada, tinggal diperbaiki. Demikian juga ketika Nabi SAW ingin memberikan pengumuman ketika dia ingin mengumumkan seorang Nabi, Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya Sabahah." Ini panggilan, "Ya Sabahah," yaitu, wahai orang-orang, ada sesuatu yang genting. Itu tradisi mereka untuk menyampaikan suatu perkara yang genting. Dengan teriak, "Ya Sabahah, ya Sabahah. Ayo kemari kumpul, ada perkara genting." Nabi gunakan metode tersebut. Karena itu kebiasaan orang-orang Quraisy dahulu, kalau ada perkara yang genting, seorang naik di atas gunung kemudian teriak. Tetapi mereka dahulu, caranya buka baju, sambil menghamburkan pasir ke kepala mereka. Sambil berteriak, "Ya Sabahah, buka baju." Nah, Nabi memfilter, perhatikan si Nabi memfilter. Tradisi untuk pengumuman naik ke gunung diikuti oleh Nabi, karena tidak jadi masalah, namanya pengumuman tempat yang tinggi. Dengan teriakan yang sama, "Ya Sabahah." Tetapi buka baju dan mengumbar pasir di rambut tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi memfilter apa? Tradisi. Nabi memperbaiki tradisi yang perlu diperbaiki. Bukan sebaliknya, tradisi kemudian memfilter agama. Agama, lihat agama Islam mana, hadisnya mana, ayat hadis, ini cocok. Nggak ada seperti ini, kembalikan ke Arab. Ini Islam Arab. Kita nggak mau seperti itu. Ini nggak benar seperti ini. Nah, kalau kita mau Islam harus disesuaikan dengan tradisi, betapa banyak tradisi yang keliru. Di tanah air kita ada tradisi yang baik, kesopanan, ya, ketakwaan, lemah lembut, tolong menolong, gotong royong, banyak tradisi. Yang akhlak-akhlak nasional yang indah-indah banyak. Itu kita pertahankan. Bahkan kita tahu bahwa Islam mendukung hal tersebut. Tapi banyak tradisi yang tidak benar. Budaya yang syirik, yang tatoyur, yang khurafat, yang maksiat. Yang mulai tradisi dangdutan. Maksiat bukan dangdutan. Tradisi masyarakat. Kalau ada orang menikah kemudian datang dangdutan, kemudian joget-joget, musik-musikan, kemudian sang perempuan joget-joget dengan baju yang seperti itu, ini tradisi mau dipertahankan. Tradisi maksiat, tidak sesuai syariat Islam. Ya. Jadi jangan sebaliknya. Nabi SAW dengan tegar mengatakan, "Watsuku ma yaqulu aba'ukum." Tinggalkanlah tradisi nenek moyang kalian. Ya. Baik, itu pembahasan. Sudah itu kata Abu Sufyan, "Wa ya'muruna bis salat." Rasulullah menyuruh kami untuk salat, was-sidq. Ini jadi perhatian kita. Selain menyuruh untuk salat, Rasulullah menyuruh kita untuk jujur. Jadi perintah untuk jujur ini perkara yang menjadi konsentrasi Nabi SAW. Setelah jujur, yaitu tidak dusta, kemudian al-afaf. Al-afaf artinya menjaga kehormatan diri. Yaitu meninggalkan perkara yang terkait dengan, yang bisa merusak kehormatan diri terkait dengan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Seorang harga dirinya rusak karena dia tidak bisa menjaga diri, karena terbawa pada syahwat perut maupun syahwat kemaluan. Syahwat kemaluan maksudnya dia akhirnya
berzina waliyadzubillah, kemudian jalan-jalan dengan cewek yang bukan tidak halal baginya, kontak-kontakan dengan mungkin istri orang atau apa ya, pokoknya dia menjatuhkan harga dirinya. Ya. Orang sekarang nggak punya malu, keluar di tampilan, kemudian berzina, shopping dirinya berzina, kemudian waliyadzubillah tersebar, kemudian tidak malu, kemudian tampil lagi ya. Masyarakat juga mengagungkannya, padahal dia sudah melakukan perkara yang sangat memalukan. Tapi masyarakat juga begitu sekarang. Ini yang kita sedihkan ya. Orang yang sudah melakukan perkara di puncak yang menjatuhkan harga dirinya. Ya. Tapi kemudian diulu-ulukan kembali. Sebagian orang sudah malu, kemudian tidak punya malu, korupsi, dipilih lagi, subhanallah. Kenyataan. Jadi ini bermasalah bukan pada orang, ya bermasalah pada sebagian masyarakat. Yang kemudian menganggap itu sepele. Ini perkara yang menghilangkan harga diri. Sebenarnya menghilangkan harga diri. Ya, menghilangkan harga diri terkait dengan kemaluannya, yaitu dia melakukan hal yang haram, ya. Berzina sana sini, kemudian gandeng terkadang berzina dengan selingkuh dengan istri orang. Kemudian dia shooting dirinya, kemudian di-upload, kadang tidak punya malu. Sebaliknya yang terkait dengan syahwat perut, ya misalnya tadi karena rakus jabatan ingin dikaya, akhirnya korupsi, akhirnya melakukan pencurian, akhirnya manipulasi dan macam-macamnya. Tapi subhanallah sekarang hal ini tidak merusak harga diri orang. Ini buktinya apa? Buktinya diulu-ulukan kembali. Ini kenyataan. Dia tidak malu untuk ambil kembali dan masyarakat juga tidak malu untuk milih dia kembali. Wasilah, dan Rasulullah SAW juga menyuruh untuk menyambung silaturahmi. Dan perhatian kita dalam hadis ini, ya jadi silaturahmi juga perkara yang penting karena menjadi konsentrasi Nabi SAW. Kita pun demikian. Jangan lupa untuk silaturahmi. Ya. Sesuai dengan tradisi kita, ya tradisi silaturahmi tidak ada cara khusus dari Nabi SAW. Intinya kita berbuat baik kepada kerabat kita. Yang semakin dekat semakin harus kita perhatikan. Seperti ring satu, kakak, adik. Tentunya orang tua, ayah dan ibu, kakek nenek, kemudian kakak adik, ponakan, ini ring satu. Baru kemudian tante, paman, om. Nah. Baru kemudian ring dua ya sepupu, kemudian yang lainnya. Baik, yang jadi perhatian kita adalah Rasulullah menyuruh untuk jujur, dan jujur adalah salah satu konsentrasi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Mekah maupun di Madinah. Dan hal ini diketahui oleh musuhnya yaitu Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu ketika itu masih musyrik. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Thabit. Jadi Abu Thabit wa qila Abi Sa'id, qila Abil Walid, Sahal bin Hunayf, dari sahabat Sahal bin Hunayf yang kunyahnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan Sahal bin Hunayf ini kunyahnya Abu Thabit, ada yang mengatakan kunyahnya Abu Sa'id, ada yang mengatakan Abul Walid. Intinya namanya Sahal bin Hunayf. Wa huwa badriyun, dan dia adalah pengikut salah satu seorang ikut perang Badar. Berarti dia sahabat yang mulia. Jadi sahabat yang paling mulia adalah orang-orang yang ikut perang Badar. Radhiyallahu ta'ala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin." Barang siapa yang minta kepada Allah mati syahid, untuk meraih mati syahid dengan tulus, dengan jujur, dia minta jujur, bukan basa-basi, bukan minta dengan sekedar ya minta-minta saja, tidak, dia benar-benar niatnya tulus ingin mati syahid. Ballaghahu Allahu manazil syuhada, maka Allah akan buat dia tersampai kepada manzilah, kedudukan para syuhada. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia meninggal di tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini saya ulangi, man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Siapa yang memohon kepada Allah, minta kepada Allah agar bisa bisa mati syahid, dia minta dengan tulus, dengan jujur, maka Allah akan buat dia sampai pada kedudukan orang yang mati syahid meskipun dia tidak perang, meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini dalil bahwasanya pentingnya berdoa. Doa tapi dengan doa yang tulus, bukan doa asal-asalan. Berdoa angkat tangan kemudian asal berdoa pikiran ke kanan, pikiran ke kiri, tapi benar-benar tulus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan man sa'ala Allah. Siapa yang minta kepada Allah, ini doa punya pengaruh yang luar biasa. Pengaruh yang luar biasa. Kalau saya katakan, kalau kamu tidak dikabulkan di dunia, Allah akan berikan ganjaran sesuai dengan yang kau inginkan. Lihat dalam hadis ini, dia minta mati syahid. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan Allah kabulkan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Minta mati syahid. Dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka asy-syahadah fi baladi rasulik. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Allah, aku mohon kepada engkau mati syahid, tapi di negeri Nabi, itu di kota Madinah. Allah kabulkan enggak? Allah kabulkan.
Maka datanglah Abu Lu'lu' al-Majusi, kemudian menikam Umar dengan 3 tikaman ketika dalam salat subuh. Umar jadi imam. Di rakaat kedua ditikam 3 kali tikaman, kalau yang mengakibatkan kalau Umar makan atau minum susu, langsung susunya keluar dari ususnya, karena ususnya dirobek dan diracun. Ya, khanjar tersebut, pedang atau pisau tersebut diracun lama disiapkan oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid kemudian di negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kota Madinah. Ketika Umar berdoa tersebut, anaknya heran. Ya ayahanda, di mana mau mati syahid? Mati syahid ya ke sana, keluar di medan pertempuran, pergi ke negeri musuh baru mati syahid. Anda ingin mati syahid tapi di kota Nabi, bagaimana caranya? Tapi Allah kabulkan, ya. Karena Umar minta dengan tulus. Seperti ada sahabat juga tidak salah, Ubaidillah bin Jahshin. Ubaidillah bin Jahshin yang pernah berdoa kepada Allah ketika suatu peperangan. Dia berkata, "Ya Allah, aku mohon besok aku ketemu dengan seorang musuh. Musuh yang paling beringas. Kemudian dia bertemu denganku, kemudian dia membunuhku, kemudian dia robek perutku, kemudian keluarkan isi perutku, sehingga kalau aku meninggal dia cincang-cincang tubuhku. Kalau aku bertemu kepada engkau hari kiamat kelak, engkau bertanya, kenapa kau demikian? Maka aku menjawab, karena aku meninggal karena engkau ya Allah." Subhanallah. Ternyata dikabulkan. Ya, Abdullah bin Jahshin meninggal dengan demikian. Dalam pertempuran ternyata benar, besoknya dia ketemu dengan musuh yang beringas. Kemudian dia dibunuh, kemudian dirobek perutnya, dicincang oleh musuh tersebut. Dia minta kepada Allah dengan tulus. Allah kabulkan enggak? Allah kabulkan. Allah kabulkan. Dan ada orang yang minta syahadah, tidak dikabulkan. Saya rasa siapa di antaranya? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ingin mati syahid. Setiap pertempuran dia ikut. Sampai dia katakan bahwa tidak ada satu tubuhku, satu jengkal pun kecuali ada luka. Entah pedang, entah tombak, entah panah. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka. Tapi dia tidak pernah meninggal. Meninggalnya di mana? Di tempat tidur. Meninggal di tempat tidur. Tapi apakah dia mendapatkan pahala syahadah? InsyaAllah ta'ala. Khalid bin Walid, dia paling senang dalam pertempuran. Ya, tapi dia akhirnya matinya bukan mati dalam pertempuran, tapi meninggal di tempat tidur. Ya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan doa luar biasa. Saya ingin sampaikan tadi, doa 2 kemungkinan, ya, atau 3 kemungkinan sebagaimana dalam hadis Rasulullah menyebutkan tidaklah seorang berdoa kecuali akan dikabulkan dengan salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, Allah kabulkan permintaannya. Yang kedua, Allah tidak kabulkan, tapi Allah berikan pahalanya di akhirat. Seperti dalam hadis ini, dia ingin mati syahid, tapi tidak mati syahid, meninggal tempat tidur, pahalanya sama dengan orang mati syahid. Yang ketiga, dipalingkan dari dia kemudaratan yang sama seperti yang dia minta. Ya, yang sama seperti yang gambarannya sederhana. Kalau dia ingin dapat rezeki 100 juta misalnya, ternyata Allah tidak kasih 100 juta, tapi Allah lindungi dia dari kerugian 100 juta. Mungkin dia berdagang harusnya rugi 100 juta, nggak jadi rugi. Allah tidak berikan dia tambahan, tapi Allah menghindarkan dia dari kemudaratan yang sama seperti yang dia minta. Tapi intinya doa ini luar biasa menakjubkan. Seorang tinggal minta saja, tapi mintanya dengan tulus. Allah pasti kabulkan. Kalau Allah tidak kabulkan permintaannya di dunia, Allah akan berikan ganjaran di akhirat. Sebagaimana orang ini, kata Nabi SAW, "Man sa'alallaha azza wa jalla syahada bisidqin." Siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid dengan tulus. Ya bukan doa riya. Kan orang doa ada yang riya juga. Doa yang riya atau doa yang minta mati syahid tapi takut-takut ya, atau macam-macam ya. Minta benar-benar tulus, maka ballaghallahu manazil syuhada. Allah membuat dia sampai. Karena ini perkara yang menakjubkan. Hanya doa, tidak mati syahid, tidak perang, mati tempat tidur karena sakit, tahu-tahu dapat pahala pahala syahadah. Kenapa? Karena doanya yang tulus. Doanya yang sidq. Ini keutamaan sidq. Doa yang tulus membuat dia mendapatkan ganjaran yang luar biasa, meskipun dia tidak mengamalkan, meskipun tidak terkabulkan doanya di dunia. Ya. Ballagahullah, Nabi menggunakan kata ballagahullah, Allah menyampaikannya. Isyarat bahwasanya doa ini memang amal yang sederhana, tapi ternyata dengan amal sederhana ini yang dianggap sederhana padahal luar biasa, membuat dia terangkat. Ya kan, artinya amalan dia tidak cocok sebenarnya, amalan dia tidak cukup untuk dapat kedudukan mati syahid. Tidak cukup cuma doa doang, matinya tempat tidur. Tapi karena doanya yang tulus, Allah angkat, Allah dongkrak dia sampai pada derajat kedudukan orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasyi, meskipun dia meninggal di tempat tidurnya. Ini dalil tentang keutamaan orang yang minta. Pertama, keutamaan minta meninggal mati syahid.
yang kedua keutamaan doa yang tulus, bukan doa sembarang tapi doa yang tulus, karena doa yang tulus yang tersebab dikabulkannya doa tersebut. Kalau tidak dikabulkan maka akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan yang dia inginkan. Baik, kita lanjutkan hadis terakhir pada kesempatan kali ini. Hadis cukup panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya", ada seorang nabi berperang. Nabi tidak disebutkan siapa, tapi banyak ulama mengatakan ialah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun yaitu nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sezaman dengan Nabi Harun. Dan Musa alaihissalam punya murid namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun inilah yang menemani Nabi Musa dalam perjalanan mencari Khadir. Yang Allah sebut dalam surat Al-Kahfi, kata Allah, "Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba." Ketika Musa berkata kepada pemudanya itu, kepada pembantunya itu, kepada muridnya. Muridnya ini yang menemani dia mencari Nabi Khadir, itulah Yusha bin Nun alaihi salam. Setelah Nabi Musa meninggal dunia, setelah Nabi Harun meninggal dunia, yang jadi nabi adalah Yusha bin Nun. Nabi berkata, "Ghaza nabiyyun minal anbiya", ada seorang nabi berperang. Tadi saya katakan maksudnya adalah sebelumnya mengatakan Yusha bin Nun. Faqala liqaumihi alaihi salam, kemudian dia berkata kepada kaumnya, "La yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha." Jangan ikut aku berperang seorang yang sudah menikah, ya, dan dia ingin tinggal serumah, yaitu ingin menggauli istrinya namun dia belum sempat menggaulinya. Jangan ikut perang. Tidak usah ikut perang. Yang sudah nikah, sudah akad nikah tapi belum tinggal serumah sama istrinya, tidak usah ikut perang. Ya. Kata para ulama, maksudnya Nabi ini ingin yang ikut perang yang konsentrasi. Yang ada kesibukan-kesibukan jangan. Dia ingin orang-orang yang konsentrasi, karena perang adalah ibadah, butuh konsentrasi. Adapun orang berperang sekiranya masih pada istrinya, belum dia gauli, masih pengantin baru, maka jangan, kata Nabi tersebut. Ya. Karena ibadah apapun butuh konsentrasi. Wala ahadbana buyutan lam yarfa sukufaha. Dan tidak boleh seorang pun ikut aku berperang yang sudah bangun rumah-rumah tapi belum dipasang atapnya. Sudah bangun atapnya belum, tidak usah ikut. Nanti dia sibuk mikir rumahnya, tinggal sedikit lagi, atapnya bisa ditempati. Nah, ini tidak usah ikut perang. Nanti pikirannya bercabang, tidak konsen kepada jihadnya. Wala ahdun ishtara ghanaman al khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha. Dan janganlah seorang yang sudah membeli kambing atau onta betina, sementara sudah pada mengandung, sudah pada bunting onta-onta tersebut, kambing tersebut, dan dia nunggu mau melahirkan, tidak usah ikut perang. Kenapa? Dia akan konsen kepada onta tadi. Nanti pergi perang pikirannya bercabang. Maka dia ingin yang ikut perang bersama dia orang-orang yang tidak punya kesibukan duniawi, yang sedang bisa konsen untuk berperang. Akhirnya berangkatlah dia dengan pasukannya. Kata Nabi SAW, "Fagoza", maka dia pun berangkat berperang. "Fadana minal qaryati salatal asri au qariban min dzalik." Ketika dia sudah sampai di tempat lokasi pertempuran, ternyata sudah waktu salat asar atau sudah menjelang salat asar. Dan kita tahu dahulu ketika mereka berperang, kode etiknya kalau malam selesai, nanti berhenti, lanjut lagi besok. Sementara sudah salat asar, bagaimana perang cuma salat asar sampai maghrib sebentar. Khawatir tidak selesai. Maka Nabi ini kemudian berkata kepada matahari, faqala li syams, dia berkata, "Innaka ma'muratun wa ana ma'murun." Wahai matahari, kau diperintahkan oleh Allah dan aku juga diperintahkan. Aku diperintahkan untuk berjihad dan kau diperintahkan untuk beredar. Kemudian dia berkata, "Allahumma hbisha alaina." Ya Allah, tahan matahari. Jangan kau benamkan. Tahan matahari. Fahubisat hatta fatahullahu alaihi. Maka matahari ditahan sampai dia berperang, sampai dia menang. Ketika menang, fajama'al ghanaim, maka dia pun mengumpulkan ghanimah, menang. Faja'at ya'nin nar lita'kulaha falam tat'amha. Dahulu kalau mereka menang, mereka ghanimahnya tidak boleh diambil, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, mereka tunggu api datang. Kalau api datang membakar ghanimah tersebut, habis, berarti jihad mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghanimahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mereka kumpulkan ghanimah, tiba-tiba datang api mau makan, enggak jadi. Ini ada masalah dengan ghanimah tersebut. Maka Nabi ini berkata, "Inna fikum gululan." Wahai pasukanku, ada di antara kalian yang mengambil harta ghanimah tanpa izin. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Ada beberapa kabilah, setiap kabilah kirim satu orang. Baiat kepadaku, yaitu berjabat tangan dengan aku.
Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Tiba-tiba ada salah seorang dari satu kabilah pegang tangannya sang Nabi, tangannya lengket. Maka Nabi ini berkata, kabilah yang lain, tidak ada yang mencuri, fikum gulul. Sungguhnya kabilah kalian ada yang mencuri. Maka dikumpulkan kabilah yang utusannya tadi tangannya lengket, dikumpulkan semuanya kabilah satu kabilah ini. Kemudian beliau berkata, kata Nabi tersebut, falyubayyi'ni qabilatuka. Seluruh kabilah itu, yang kabilahmu suruh baiat aku satu persatu. Falaziqat yadu rajulain aw thalathatin biyadihi. Ternyata ada 2 orang 3 orang tempel tangannya di Nabi tersebut. 2 orang 3 orang ini yang mengambil. Faqala fikumul ghulul. Kalian 3 orang ini, ya, atau 2 orang ini ternyata mengambil harta diam-diam. Faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin minaz zahab. Ternyata mereka mencuri emas dari ghanimah tersebut sebesar kepala emas tersebut sebesar kepala sapi, entah berapa kilo emas sebesar gitu. Fawada'aha, lantas kemudian dikumpulkan bersama ghanimah. Faja'atin nar fa'akalatha, kemudian datang api makanlah ghanimah tersebut. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu nabi-nabi sebelumnya kalau mereka perang dan mereka dapat ghanimah tersebut tidak halal bagi kaumnya, dimakan oleh api. Summa ahallallahu lanal ghanaima lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Kemudian Allah halalkan ghanimah untuk kita, umat Nabi Muhammad SAW, tatkala Allah melihat kelemahan kita, kekurangan kita, maka Allah halalkan ghanimah bagi kita. Ini kisah, di antara metode Nabi menyampaikan kisah tentang pentingnya kejujuran. Ya. Bagaimana orang yang tidak jujur, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana tadi sudah jihad, tapi ternyata tidak jujur, ada ghanimah yang diambil. Akhirnya tidak diterima ghanimahnya karena tidak jujur dan disebut dengan gulul. Di sini bisa kita ambil faedah pertama, ternyata syariat jihad bukan hanya pada syariat Islam, bahkan berlaku pada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu riddiyuna katsir, wa fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, wa ma dha'afu mastakanu." Betapa banyak nabi yang bertempur, berjihad di jalan Allah bersama orang-orang pilihan, ya, dan mereka tidak lemah atas apa yang menimpa mereka. Jadi banyak nabi yang berperang, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah bagaimana faqatala Dawud Jalut. Ya, Allah menceritakan bagaimana Jalut dibunuh oleh Daud. Qatala Dawud Jalut, ya, Daud membunuh Jalut, yaitu perang, ya. Perang di zaman kaum setelah Nabi Musa, ya. Itu di zaman Nabi Daud, di zaman kerajaan Talut, ketika berperang ternyata di antara anak buah Talut, ya, ada yang mengatakan di zaman Nabi Samuel muncul seorang anak muda namanya Daud, dan Daud berperang, dia membunuh pimpinan kaum musyrikin namanya Jalut. Ya, ini terjadi, berarti ada peperangan. Di antaranya kisah ini Yusha bin Nun yang datang berperang, sehingga peperangan bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW. Hanya saja kalau dahulu tidak ada ghanimah yang halal bagi nabi-nabi terdahulu. Rasulullah SAW hadis mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi keistimewaan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, di antaranya wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin minal anbiya'i qabli. Dan dihalalkan bagiku ghanimah dan tidak halal bagi nabi-nabi sebelumku. Nabi-nabi sebelumku kalau mereka berperang dengan kaumnya, menang dapat ghanimah, datang api, ta'kuluhun nar, maka api kemudian makan ghanimah tersebut. Adapun Nabi SAW dapat ghanimah dibagi-bagikan kepada pasukan. Kemudian di antaranya Nabi ini diberikan mukjizat. Mukjizat yaitu matahari diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari adalah makhluk. Dia tidak bergerak dengan sendiri, tapi dia diperintahkan, fa innaki ma'murah. Ya. Innaki ma'murah wa ana ma'mur. Kata sang Nabi, ya matahari, innaki ma'murah. Kau diperintahkan dan aku juga diperintahkan. Ya, Nabi Yusha bin Nun diperintahkan untuk berperang syariat, matahari diperintahkan untuk beredar. Kalau Allah suruh berhenti. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Kata Allah, matahari berjalan di dalam edarannya, dalam orbitnya, dan itulah kekuasaan Allah yang maha perkasa lagi maha berilmu. Dan kalau ingin matahari berhenti. Ini mukjizat berkaitan dengan benda-benda langit. Ya, sama seperti ketika rembulan dibelah oleh Allah di zaman Nabi SAW. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sudah dekat hari kiamat dan rembulan pernah terbelah. Ya.
Allah buktikan mukjizat bahwasanya Allah bisa belah rembulan. Ya. Namun mereka tidak beriman. Wa yaqulu sihrun mustamir, kata mereka sihir Muhammad mustamir, terus-menerus menyihir kita. Di antara sihir Muhammad kepada kita, rembulan terbelah. Ya, rembulan terbelah. Ini bantahan kepada orang-orang para penyembah matahari yang mengatakan bahwasanya matahari adalah Tuhan, pengatur apa yang terjadi di bawah sini. Ini semua adalah khurafat dan ini kesyirikan. Sebagaimana juga keyakinan orang-orang filsafat yang mengatakan bahwasanya benda-benda langit ada ruh di dalamnya. Ya, seperti disampaikan oleh Ibnu Sina, ya, Ibnu Sina dalam sebagian kitab yang saya nukil dalam sebagian buku saya, dia meyakini bahwasanya dia mengatakan tentang arsy, dia mengatakan firman Allah wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Pada hari tersebut arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Dia katakan namanya arsy itu adalah falak yang terakhir, yaitu planet yang terakhir, dan di bawah planet tersebut ada 8 planet. 8 planet itu yang memikul planet yang terakhir tersebut. Dan planet-planet 8 itu adalah malaikat. Sehingga dia mengatakan planet-planet itu punya ruh seperti malaikat. Ya. Ini adalah kebatinan. Bahwasanya planet-planet tersebut tidak bisa berkehendak. Ya. Planet-planet, matahari, rembulan, mereka tidak punya kehendak. Mereka berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka tidak pernah keluar dari orbitnya. Bahkan Allah pernah menahan matahari, ya, demi peperangan sang Nabi. Ya. Menunjukkan dia diatur, bukan mengatur. Jadi tidak ada yang mengatakan gerakan benda langit punya pengaruh dengan kejadian alam semesta. Enggak, itu punya kesyirikan. Tidak boleh. Ya. Kemudian di antara faedah hadis ini tentang kejujuran. Ya, kejujuran. Di antara faedah hadis ini bahwasanya para nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi ini tidak tahu siapa yang mencuri. Dia tidak tahu. Makanya dia cek satu-satu. Dia cek satu. Para nabi tidak tahu ilmu gaib kecuali kalau Allah kasih tahu. Kecuali Allah. Dan umatnya pun tahu Nabi tidak tahu ilmu gaib. Makanya mereka berani curi. Karena mereka tahu Nabi tidak tahu. Ya. Nabi mereka tidak tahu. Ya. Sebagaimana Nabi Sulaiman tidak tahu apa yang terjadi pada Ratu Balqis. Sehingga dilaporin oleh burung hudhud. Ya. Wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Aku datang kepada engkau, wahai ahattu bima lam tuhitu bih. Aku mengetahui ilmu yang kau tidak tahu, wahai Sulaiman. Lihat kata burung hud. Burung hud tahu pun Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Ya. Wajituka min saba'in binaba'in yakin. Aku punya berita dari negeri Saba yang pasti benar dan kau tidak tahu. Jadi burung hud tahu Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib, padahal Nabi Sulaiman anak buahnya banyak jin. Demikian juga Nabi Yakub tidak tahu ilmu gaib, makanya anak-anaknya berani bohongi. Dia tidak tahu bagaimana nasib anaknya Yusuf alaihissalam, makanya dia nangis terus. Dia tidak tahu ternyata Yusuf menjadi pembesar. Kalau dia tahu dia tidak perlu nangis. Dia tidak tahu Yusuf kemana, dia tidak tahu Binyamin hilang kemana, dia tidak tahu. Nabi Yakub tidak tahu ilmu gaib. Sama Nabi ini pun ketika dia bilang matahari tertahan, ketika ghanimah tidak dimakan api, dia bingung siapa yang mencuri. Pasti ada yang mencuri. Tapi dia tidak tahu siapa orangnya. Karena dia tahu ilmu gaib. Ya. Karena yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah, dan sebagian Nabi tahu ilmu gaib kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga dalil bahwasanya namanya ibadah perlu konsentrasi. Nabi tadi ingin orang berjihad perlu konsentrasi. Ibadah yang pun kita dakwah perlu konsentrasi, kita sholat perlu konsentrasi, kita puasa perlu konsentrasi, ibadah perlu keseriusan. Jangan orang hanya serius dalam masalah dunia, kerja serius, urusan bisnis serius, tapi ibadah dia tidak serius. Orang haji serius, umrah serius, sholat serius, dakwah serius, nulis buku serius, bikin pengajian serius. Kira-kira pahala kita tergantung keseriusan kita. Dia tadi Nabi tadi mengatakan yang begini tidak usah ikut jihad, yang ini tidak usah jihad. Kenapa dia ingin orang yang berjihad dalam keseriusan? Yang terakhir yang berkaitan dengan hadis ini yaitu pentingnya kejujuran. Ya. Bagaimana kejujuran menjadikan amal tertolak. Ghanimah tadi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ada ketidakjujuran. Ketika jujur kembalikan baru kemudian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat majelis taklim Qalbun Salim, kajian kita pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.